Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang kubaca Al-Quran dengan tepat, hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun. Sebelumnya Ustaz Effendi sudah menjelaskan apa itu hukum bacaan mat iwad dan apa itu hukum bacaan mat lain. Tapi tidak apa-apa, kita bahas kembali untuk menyegarkan kembali pelajaran kita sebelumnya. Jadi langsung saja, mat iwad secara bahasa artinya panjang dan iwad secara bahasa artinya pengganti. Jadi mat iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat fathatain jika diikuti dengan huruf alif. Nah, seperti itu. Sedangkan menurut istilah mat iwad adalah bacaan panjang apabila huruf hijaiyah berharokat fathatain yang diikuti huruf alif, maka dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Nah, cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contohnya dalam Quran surah Al-Adiyat, surah ke-100 ayat 1 sampai 5. Wal-adiyati dobaha. Nah, dobaha, ha ini itulah yang dinamakan dengan mat iwad. Kenapa? Karena bisa kita lihat ada huruf hijaiyah yang berharokat fathatain lalu diikuti dengan huruf alif di akhir kalimat, makanya kita baca waqaf atau berhenti. Nah, jadi mat iwad ini dia bertindak sebagai pengganti. Maksudnya pengganti yang tadinya tanwin dia diganti menjadi, yang tadinya fathatain dia diganti menjadi mat atau dibaca panjang. Jadi bukan lagi dobahan tapi dobaha, dan kita wakafkan atau berhenti. Karena kalau tidak wakaf, tidak berhenti, itu bukan mat, itu hukum bacaan lain. Dan jangan lupa cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contohnya, dua harokat itu bisa juga dua ketukan. Contohnya, wal-adiyati dobaha. Nah, dua ketukan atau dua harokat atau satu alif. Fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada hukum bacaan mat lain. Nah, mat lain secara bahasa, mat artinya panjang dan lain artinya lunak. Jadi mat lain adalah bacaan panjang yang dilunakkan. Menurut istilah, mat lain adalah bacaan panjang apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah, dan setelah kedua ini ada huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Huruf hidup itu huruf hijaiyah yang berharokat fathah, dhamma, kasrah, fathatain, dhammatain, kasratain. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya dalam Quran surah Al-Quraisy surah ke-106 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, yang bertindak sebagai hukum bacaan mat lain, di sini bisa kita lihat tulisan yang berwarna merah. Ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti dengan ya sukun dan diakhiri dengan huruf hidup. Makanya inilah yang dinamakan dengan mat lain. Dia dilunakkan karena mat ini dia menjadi lunak dengan huruf hidup itu. Jadi Quraisy, nah, dia lunak. Dan jangan lupa cara membacanya bisa satu alif, dua harokat, dua alif atau empat harokat, tiga alif atau enam harokat, terserah. Pilih-pilih mana kita suka, toh? Jadi kita tidak membacanya lagi li'ilafi Quraisyin. Nah, itu kalau seperti itu bukan hukum bacaan mat lain, itu hukum bacaan yang lain. Nah, jadi li'ilafi Quraisy dia dilunakkan, ianya ini dilunakkan dengan huruf hidup itu, seperti itu. Nah, selanjutnya hukum bacaan mat arid li sukun.
Hukum bacaan mad arid lisukun secara bahasa, mad artinya panjang dan arid artinya tiba-tiba, sukun artinya mati. Nah, menurut istilah, mad arid lisukun adalah bacaan panjang apabila ada bacaan mad tobi'i. Apabila ada bacaan mad tobi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Sedangkan cara membacanya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, atau 6 harokat. Terserah kita pilih-pilih mana kita suka toh. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya. Allamahul bayan. Nah, yang mana di sini bisa diperhatikan tulisan yang berwarna kuning ini? Yang mana di sini yang hukum bacaan mad arid lisukun? Nah, ada bacaan mad tobi'i. Mad tobi'i fathah diikuti alif. Dan setelahnya itu dia bertemu dengan huruf hidup, yaitu nun. Nun yang berharokat fathah. Jadi dia dimatikan atau disukunkan. Makanya dia kenapa dinamakan mad arid lisukun? Karena mad ini dia menyukunkan atau mematikan huruf hidup. Nah, seperti itu. Dia jangan lupa cara membacanya, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi kita tidak lagi membaca allamahul bayana. Allamahul bayana. Kalau allamahul bayana itu hukum bacaan lain lagi, bukan hukum bacaan mad arid lisukun. Jadi untuk lebih jelasnya perbedaan dari hukum bacaan ketiga hukum bacaan ini. Jadi yang pertama mad iwad. Mad iwad tadi itu pengganti. Apa yang dia ganti? Yang dia ganti adalah fathatain menjadi mad, hukum bacaan mad yang panjang. Bisa kalian ingat saja di mana ada fathatain dia diikuti dengan alif, maka itu adalah mad iwad dan dia di akhir kalimat atau diwakofkan. Nah, contohnya di sini ada adan menjadi ada. Nah, selanjutnya ada tawaban diganti menjadi tawaba. Nah, tanwin, ingat, tanwin, bacaan tanwin ini diganti menjadi bacaan mad yang panjang. Ingat, bacaan panjangnya itu cuma 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya, kalau mad lain dia seperti apa? Mad lain dia itu ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah diikuti waw sukun atau ya sukun, dan setelahnya ada huruf hidup. Seperti ini, khauf, dia dilunakkan, tidak dibaca huruf hidupnya tapi dilunakkan huruf hidupnya. Jadi bukan khaufi tapi dia khauf. Quraisy seperti itu. Ingat cara membacanya itu bisa 1 harokat, bisa 1 alif, bisa 2 alif, atau bisa 3 alif. Selanjutnya, yang terakhir mad arid lisukun. Ingat saja mad arid lisukun itu adalah dia yang mad tobi'i. Mad tobi'i yang bertemu dengan huruf hidup, tapi dia disukunkan huruf hidup itu dan harus berada di akhir kalimat atau diwakofkan atau di bacaan wakof. Nah, seperti sahun, malikin nas, rabbil alamin. Nah, sedangkan cara membacanya itu seperti mad lain, bisa 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Jadi itulah perbedaan dari mad iwad. Ingat saja mad iwad itu pengganti, mad lain itu melunakkan, mad arid lisukun itu menyukunkan huruf hidup yang dimananya harus ada bacaan mad tobi'i sebelum huruf hidup itu. Nah, itulah tadi ketiga hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Untuk adik-adik sekalian untuk mempelajarinya dan memahaminya agar dapat membaca Al-Quran dengan tepat. Sekian dari saya, sampai berjumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.